الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Lillahi ta'ala. Kita lanjutkan mengaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang sangat populer di pesantren-pesantren utamanya di Indonesia ini, yang merupakan bekal kehidupan seseorang. Insya Allah dengan memahami kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, kita memahami dan memedomaninya, insya Allah kita dijadikan orang yang selamat dan berkah di dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Al-hadithus sadisu wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sulama maknanya adalah al-a'dha wal mafasil, jam'u udwin wa mifsal. Setiap anggota dan ruas yang menyusun minan nas ay mimma linnas. Minan nas ay mimma linnas. Setiap ruas, setiap anggota, setiap ruas tubuh yang menjadi bagian dari penyusun tubuh manusia. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan jumlahnya ada 360. Jadi sulama, al-a'dha dan mafasil, anggota-anggota badan manusia, ruas-ruasnya ya, ini secara keseluruhan jumlahnya 360, seperti yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap anggota tubuh, setiap ruas yang menjadi penyusun tubuh manusia alaihi sadaqah. Hendaknya dia melakukan kebaikan sebanyak ruas itu, yang kebaikan itu sebagaimana sedekah. Saya ulang. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap anggota, setiap ruas atau ya setiap bagian tubuh yang menyusun tubuh manusia, hendaknya lakukanlah kebaikan sejumlah ruas itu yang bernilai sedekah. Jadi hendaknya kita itu melakukan suatu perbuatan yang sedekahnya itu paling tidak berjumlah 360 kebaikan selama sehari semalam, semacam itu. Kulla yaumin tadlu'u fihi syamsu. Setiap hari di mana manusia hidup. Kulla yaumin tadlu'u fihi syamsu ay kulla yaumin ya'ishuhu al-insan min ayyamid dunya. Kulla yaumin tadlu'u fihi syamsu. Setiap hari yang dilewati oleh manusia di dunia ini. Yang pertama, ya'dilu bainal itsnaini shadaqah. Berbuat adil apabila ada dua orang yang bertikai. Ya'dilu bainal
itsnaini, bersikap adil apabila ada dua orang yang meminta status hukum, meminta kebijakan, maka berbuat adillah. Nah, berbuat adil di antara dua orang yang meminta status hukum, yang meminta keadilan. Jika kita melakukannya karena Allah Ta'ala, bukan karena ta'assub. Ta'assub itu mengutamakan kedekatan pribadi, itu namanya ta'assub. Walaupun salah, kalau dekat maka dibela. Kalau jauh walaupun benar maka walaupun dekat walaupun benar ya, tapi karena dia adalah bukan saudara, bukan orang yang dekat, maka dijauhi, tidak dibela. Sedangkan orang yang saudara walaupun salah itu dibela, itu namanya ta'assub. Nah, ini apabila ada orang menghukumi sesuatu antara dua orang dengan adil, ini bernilai kebaikan. Shadaqah ay shadaqatu targhibin wa targhib. Targhibin wa targhib. Yang pertama pakai ha, yang kedua pakai ghin. Shadaqatun ay shadaqatu tarhibin wa targhib. Wa yu'inu rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha. Kemudian menolong seseorang fi dabbatihi, yang berada di atas dabahnya. Fi maknanya sedang dalam keadaan kesulitan menangani dabahnya. Jadi menolong seseorang agar dia bisa menaiki dabahnya dengan baik. Fayahmiluhu 'alaiha. Jadi kalau ada orang mau naik sepeda motor, kesulitan misalkan kalau zaman sekarang, maka kita bantu. Nah, kalau dulu menolong seseorang fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha. Nah, ini merupakan kebaikan. Au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau ada orang yang mengangkat perbekalannya untuk orang yang mempunyai dabah tadi agar naik berada di atas dabah. Kalau ada orang tergopoh-gopoh, kalau ada orang kerepotan membawa barang, nah kemudian kita ikut membantu agar barang itu naik ke kendaraan yang digunakannya. Nah, itu yang semacam ini maksudnya. Au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau mengangkatkan baginya 'alaiha di atas dabah, mata'ahu barangnya. Mengangkatkan barang seseorang di atas dabah itu shadaqah. Ai shadaqatu targhib wa tarhib, bernilai pahala. Wal kalimatut thayyibatu, wal kalimatut thayyibatu, kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah di sini maksudnya sebagaimana misalkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, ini merupakan kalimatut thayyibah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimatut thayyibah yang diucapkan seseorang dengan ucapan yang benar, dengan niat yang baik. Maka apabila dia menghadirkan maknanya, itu bernilai sedekah, artinya bernilai pahala. Wa bikulli khutwatin boleh. Wa bikulli khutwatin boleh. Khoknya bisa dibaca fathah, boleh dibaca dhammah. Kalau dibaca khutwah itu artinya marrah, beberapa kali atau berapa kali melangkah. Kemudian kalau khutwatin itu adalah ma bainal qadamaini,
jarak di antara dua telapak kaki, itu namanya khutwah. Khutwah atau khutwah. Wa bikulli khutwatin yamshiha ay yamshi biha. Yamshiha ay yamshi biha ila sholati sadaqah. Dan dengan setiap langkah, setiap kali derap langkah yang dilakukan seseorang, atau setiap jarak antara telapak kaki dia dengan telapak yang lainnya yang dilakukan berulang-ulang, yamshiha ila sholati, yang dilakukan seseorang menuju ke tempat salat, untuk melakukan ibadah salat, shadaqatun. Ini merupakan amal yang bernilai ibadah. Selanjutnya, wa yumitul adza anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Anit tariqi, dari jalan. Itu juga merupakan kebaikan, merupakan suatu amal yang dilakukan, apabila dilakukan dengan ikhlas maka berpahala. Nah, ulama menyebutkan wa aula min hadza imatatuz zalimi an tariqil haqqi. Jika kita menyingkirkan sesuatu yang membahayakan manusia, misalkan ada kaca yang tajam ada di jalan, maka kita pinggirkan. Ya, kita pinggirkan. Niat karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Dan ini adalah selemah-lemahnya buah dari iman. Imatatul adza itu adalah selemah-lemahnya buah dari keimanan. Nah, yang lebih utama dari itu adalah imatatuz zalimi an tariqil haqqi indal istita'ah. Yang lebih utama daripada imatatul adza, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya, anit tariq, dari jalan yang biasa dilalui manusia, hanya sebatas misalkan duri, hanya sebatas misalkan kaca yang tajam atau paku. Nah, kita itu dianjurkan untuk menyingkirkan. Nah, lebih utama dari itu adalah menyingkirkan. Menyingkirkan siapa? Az-zalim. Jangan sampai orang-orang zalim itu menguasai jalan kebenaran. Maksudnya apa? Dengan adanya orang zalim, orang-orang yang benar itu sulit untuk menyampaikan ilmunya, misalkan. Ini harus disingkirkan nih. Imat wa aula minhu wa aula min hadza imatatudz zalimi an tariqil haqqi indal istita'ah. Ketika mampu, maka singkirkan orang-orang yang mengganggu kebaikan. Ada ya, orang-orang yang mengganggu kebaikan. Jadi jalannya kebaikan dengan adanya orang ini itu terganggu. Nah, maka orang ini maka singkirkan. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Orang-orang yang kontraproduktif dengan kebaikan, orang yang tidak mendukung orang ngaji, orang yang tidak mendukung kebaikan apapun, kemudian dia mengganggu, malah ini hendaknya disingkirkan. Indal istita'ah, jika memang mampu. Terus, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidak hanya keduanya, juga diriwayatkan oleh yang lain. Cuma yang dicantumkan oleh An-Nawawi ini adalah beliau berdua.
Dalam hadis lain yang semakna dengan ini banyak ya. Hadis yang semakna dengan ini banyak. Jadi syawahid itu artinya lafadznya berbeda tapi satu makna dengan riwayat dari riwayat selain Al-Bukhari dan Muslim. Itu banyak hadis yang semacam ini. Ya, misalnya misalnya hadis tentang hadis tentang yang disebutkan di sini. Misalkan ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin wa tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Terus di akhir hadis ini ada perkataan yang demikian. Yujzi min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Apabila ada orang melakukan sholat duha 2 rakaat, maka sedekah yang tadi, tasbih sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah. Yang mana tubuh kita yang tadi katanya berasal dari anggota dan ruas yang jumlahnya 360 anggota dan ruas itu. Maka dengan sholat duha 2 rakaat, maka seakan-akan orang itu sudah bersedekah sebanyak jumlah anggota badan sebanyak ruas badan yang ia miliki, 360 sedekah. Kenapa? Karena dengan sholat duha maka seluruh badan orang tersebut bergerak. Begitu. Kenapa sih pakainya sholat duha? Karena dalam hadis yang kita baca tadi itu pakainya yauma tatlu'u alaihi asyamsu. Kulla yaumin tatlu'u alaihi asyamsu. Jadi ini seakan-akan adalah amal yang berlaku di siang hari. Semacam itu. Jadi begini, intinya jika seseorang ingin dianggap berbuat baik sebanyak 360 kebaikan sebagaimana hak tubuh kita kita beri makan, kita beri asumsi yang cukup dan sebagainya. Tubuh kita itu juga hendaknya jangan sampai kita lupa, tubuh kita itu berasal dari 360 bagian anggota tubuh. Maka hendaknya saya bersedekah ya, demi kebaikan tubuh saya kelak di akhirat nanti. Semacam itu. Dan itu terpenuhi dengan pelaksanaan sholat duha. Hadis yang ke-26 ini pada intinya adalah satu, kita itu dianjurkan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada hambanya. Coba satu ruas jari ini, satu ruas jari misalkan ini. Coba kalau ada yang mau dipotong, ada enggak? Segini aja dipotong. Terus ditukar satu mobil mewah, kira-kira mau? Nggak ada kan? Nggak ada. Satu ruas jari begini. Atau hidung, sebagian aja ini dibelah separoh gitu ya, separoh. Terus dijoli bis oleng 5 misalkan. Mobil oleng 5. Kira-kira ada yang mau apa enggak? Enggak ada. Milih cantik, milih milih gagah kan, milih pantas gitu loh. Ya kan? Kemudian hadis yang ke-26 ini menunjukkan tentang pentingnya berbuat adil ketika menghukumi antara manusia. Kalau ada seorang tokoh sudah menjadi tokoh, ada masyarakat mengadu, maka hendaknya panggil yang sedang bertikai. Jangan sampai menghukumi dengan hukum yang tidak adil. Ya. Kalau jadi sesepuh, ada orang mengadu begini, maka hendaknya selesaikan dengan baik, selesaikan dengan adil, semacam itu.
Kemudian pada hadis ini juga terdapat dorongan agar melakukan menggunakan badan ini yang terdiri dari beberapa bagian itu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian targhib fil masyi ila ta'at. Coba setiap langkah yang kita lakukan menuju ke tempat sholat atau menuju ke tempat zikir atau menuju ke tempat majlisul ilmi, ini semuanya bernilai kebaikan. Ya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, yang namanya jalan itu ada hak-haknya. Jika kita nongkrong di pinggir jalan atau berjalan, yang namanya jalan itu ada hak-haknya. Jangan sampai karena kita duduk-duduk di tepi jalan, kemudian mata kita kemana-mana. Ini nggak boleh. Kemudian apabila kita duduk-duduk di tepi jalan, misalkan, kemudian kita membicarakan kekurangan orang lain yang lewat, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Nah, terus di antara hak atau hukum-hukum yang berlaku ketika kita berjalan di suatu jalan itu ya, adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Apalagi kita membuangnya. Kita nggak boleh membuang sesuatu yang membahayakan bagi orang lain. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita baca tabarrukan. Al-haditsus sadisu wal 'ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, alaihi sadaqatun gitu ya. Hendaknya kita berbuat baik untuk demi kebaikan anggota badan kita secara maknawi. Terus kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun. Ta'dilu, ada yang mengatakan ta'dilu, ada yang mengatakan ya'dilu. Nah, tapi nuskhah panjenengan itu pakainya apa? Ya'dilu. Ya, enggak apa-apa. Memang nuskhahnya seperti itu. Ya pakai yang ini aja, yang ya'dilu. Ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Wa yu'inur rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ah shadaqah wal kalimatut thayyibatu shadaqah wa bikulli khatwatin, atau khutwah boleh ya, wa bikulli khatwatin yamshiha ila sholati sadaqah wa yumitul adha anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, kita lanjutkan hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ini sebenarnya dua hadis. Tapi karena dua hadis ini satu makna, maka kemudian dijadikan satu oleh Al-Hafidh An-Nawawi. Ya, hadisnya dua, tapi seakan-akan ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi ini dalam satu unwan, dalam satu tema, karena maknanya itu mutaqarib, saling mendekati. Al-hadithu as-sabi'u wal 'ishrun atau as-sabi'u wal 'ishrun anin Nawas bin Sam'an.
Diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an. Tulisan panjenengan radhiyallahu anhu apa anhuma? Panjenengan tetapkan begitu, radhiyallahu anhu. Memang dari sana nusohnya seperti ini. Tapi kalau melihat kebiasaannya Al-Hafidh An-Nawawi, kalau bapak dan anaknya ini Islam, maka menggunakan radhiyallahu anhuma. Tapi di sini pakainya anhu. Nusohnya memang seperti ini. Tapi kita berhusnudzon, An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi itu mengetahui bahwa Nawas itu Islam, Sam'an juga Islam. Jadi menggunakan radhiyallahu anhuma, semacam itu. Nawas itu merupakan sahabat yang fakir min ashabis sufati. Beliau itu adalah orang yang fakir. Orang yang fakir min ashabis sufati. Jadi orang yang senantiasa menetapi hidup di masjidnya Nabi, di Masjid Nabawi. Mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya sawah, tidak punya bisnis apapun, enggak. Maksudnya tidak ada keluarga yang menafkahi mereka, enggak ada. Jadi mereka mencukupkan diri dari nafkah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi santri dalem lah cara baca saiki. Ya kan? Jadi santri dalem gitu. Kana min ahlil fakri. Beliau ini orang yang fakir, dan beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah Rasulullah wafat, beliau tinggal di Syam dan meninggal di sana. Ya. Nah, An-Nawas bin Sam'an ini adalah orang yang berstatus sebagai mujtahid. Nawas bin Sam'an ini adalah orang yang menurut sebagian ulama, awas, ini sudah berstatus sebagai mujtahid. Jadi beliau itu mampu mengeluarkan hukum dari Al-Quran secara langsung. Secara langsung. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal al-birru. Awas, sebelum kita terangkan al-birru, apa itu al-birru? Huwasmun jami'un li anwa'il khair. Apa saja yang merupakan kebaikan, dalam bahasa Arab namanya al-birru. Ismun jami'un li anwa'il khair kulliha. Jadi kullul khair atau kullu anwa'il khair tadkhulu tahta ismil birri. Setiap kebaikan itu masuk dalam pengertian bahasa Arab namanya al-birru. Al-birru. Masya Allah. Jadi dengan kebaikan ini maka seseorang akan dapat kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya, dalam Al-Quran disebutkan walakinnal birra. Saya ulang. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Terus itu semuanya adalah kebaikan yang disebutkan dalam Al-Quran. Semacam itu. Lah, sekarang kenapa kemudian Nabi mengatakan al-birru husnul khuluqi? Maksudnya apa? A'lal birri. Dzirwatu al-birri. Jadi
kebaikan yang kedudukannya tinggi. Bukan berarti kebaikan itu hanya ini saja. Wadihah, jelas? Jadi bukan berarti kebaikan adalah al-husnul khuluq saja. Bukan seperti itu. Jadi kebaikan itu ismun jami'un. Isim yang maknanya itu memuat seluruh kebaikan. Itu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-birru. Karena macamnya banyak seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Nah, maka ketika kita memaknai sabdanya Rasulullah, al-birru husnul khuluq, itu maksudnya apa? Kebaikan yang utama, gitu. Bukan berarti kebaikan itu hanya ini saja. Tapi apa? Kebaikan yang paling utama sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, walakinnal birra man amana billah wa rasulihi. Kebaikan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya itu menjadi syaratnya kebaikan yang lain secara mutlak. Kebaikan apapun jika tidak didasari beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar, maka kebaikan itu hanya dibalas di dunia saja. Di akhirat sama sekali tidak dibalas. Jadi ucapannya atau sabdanya Rasulullah, al-birru husnul khuluqi, maksudnya apa? A'lahu ay wa min a'lal birri. A'lahu di sini maknanya adalah ay wa min a'lal birri. Di antara yang paling tinggi kedudukan kebaikan dalam Islam adalah husnul khuluq. Bukan secara mutlak. A'lahu ay wa min a'lahu. Semacam itu. Apa itu husnul khuluq? Kemarin satu, tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, menanggung derita apabila disakiti oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada yang berbuat baik kepada kita atau berbuat jelek pada kita. Yang kita kenal atau yang tidak, itu namanya husnul khuluq. Nah, husnul khuluq itu adalah al-birru yang disebutkan oleh Nabi. Maksudnya adalah min a'lal birri. Di antara kebaikan yang paling tinggi kedudukannya adalah husnul khuluq. Kenapa dikatakan sebagian yang paling tinggi? Orang yang melakukan husnul khuluq dengan 3 perincian tadi, itu la yablughu darajatal shaimil qaim. Orang yang berbuat husnul khuluq itu derajatnya sama dengan orang yang siangnya rajin puasa sunnah, malamnya rajin sholat sunnah. Semacam itu. Terus wal ithmu ma haka fi nafsika. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Sedangkan dosa, nah ini bukti bahwa yang namanya An-Nawas bin Sam'an itu adalah seorang mujtahid. Maka Rasulullah menyebutkan secara pribadi kepada An-Nawas bin Sam'an, wal ithmu ma haka fi nafsika. Dosa adalah sesuatu yang taraddada fi nafsika. Ma haka ay ma taraddada fi nafsika. Ma athara fika qalaqan wa nufratan. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan hati seseorang itu menjadi goncang, menjadi tidak tenang. Itu namanya al-ithmu. Ini adalah orang yang sempurna akalnya, yang sempurna imannya. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Dosa adalah
ma taraddada fi nafsika, ma athara fika fi nafsika qalaqan wa nufratan. Dosa itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan itu menjadikan hati gundah gulana. Semacam itu. Itu namanya al-ithm. Terus wa karihta ayyatali'a alaihi annas. Annas di sini maksudnya adalah afadilun nas, asyrafun nas. Dan ciri daripada sesuatu itu adalah dosa. Awas. Wa karihta ayyatali'a alaihi annas. Jika seseorang melakukan sesuatu, dia tidak suka apabila orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang mempunyai orang yang mempunyai kepribadian yang tinggi itu, seandainya mereka melihat kamu tidak suka. Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu, jika seseorang ini melakukan sesuatu ini, jika orang-orang yang asyrafun nas, orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh yang dihormati, melihat kita melakukan itu, kita malu. Apabila kita dilihat oleh orang-orang yang utama, itu namanya dosa. Awas. Kenapa dikatakan nas di sini adalah asyrafun nas? Kenapa? Li'annal asafil la syai'a ka'annahum la syai'. Karena orang-orang yang rendahan itu seakan-akan tidak ada wujudnya. Ya, orang-orang rendahan itu berbuat maksiat, malah kalau ada orang bermaksiat maka malah disuruh kan? Ayo terus. Tapi kalau ada orang bermaksiat dan diketahui oleh orang yang mulia, maka orang ini setidaknya akan menegur. Semacam itu. Tapi kalau orang yang asafil, orang yang orang yang rendahan, maka berbuat maksiat pun malah kadang-kadang nyemangati, malah kadang-kadang mendorong kan, semacam itu. Saya ulang. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi annas ay asyrafun nas, rawahu Muslimun. Ini adalah hadis yang pertama. Jadi tulisannya yang ke-27, tapi nyatanya ada dua hadis. Wa an Wabisah. Kemudian diriwayatkan dari Wabisah. Wabisah ini masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Kemudian beliau pulang ke negaranya sendiri, tidak mengikuti Rasulullah, tidak hidup bersama dengan Kanjeng Nabi. Kemudian beliau menuju ke Syam. Kemudian beliau meninggal di sana, meninggal di sana. Dan wakana qori'an, beliau ini adalah orang yang ahli membaca Al-Quran. Beliau saking ahli di dalam bacaan dan mengetahui maknanya Al-Quran, seringkali beliau itu menangis ketika membaca Al-Quran, di mana Qurannya itu adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang azab. Jadi orang yang tahu betapa Al-Quran itu ketika menerangkan rahmat, maka dia akan tersenyum, dia akan bahagia. Kemudian ketika menerangkan azab, maka dia akan sedih, kan semacam itu. Wabisah ini adalah orang yang cerdas. Bahkan dikatakan Wabisah ini adalah mujtahid, seorang sahabat yang sudah masuk kategori mujtahid. Beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah, kembali ke negaranya, kemudian setelah itu menuju ke Syam dan tinggal di sana dan wafat di sana. Beliau adalah orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, seringkali menangis karena betul-betul memahami makna Al-Quran. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Wabisah datang kepada Rasulullah,
Wabisoh tadi datangnya tempatnya di mana? Di Damas, di Syam ya. Jadi beliau itu tinggalnya di Syam. Nah ini Wabisoh itu adalah orang yang cerdas. Ketika datang kepada Rasulullah, sebelum Wabisoh bertanya, Rasulullah sudah menanyakan dulu akan kepentingannya Wabisoh. Apa? Jika tas'alu anil birri, jenengan datang ke sini akan tanya kan apa itu yang namanya kebaikan. Jadi belum Wabisoh berkata, belum menanyakan tentang sesuatu, belum berkata-kata sesuatu, Rasulullah itu sudah menjelaskan bahwa Anda ke sini datang mau menanyakan tentang apa arti albir, arti daripada kebaikan, begitu kan? Nah begitu. Bisa dipaham ya? Ai wasyar, ai wal ithm, ai wal ithmi. Panjenengan datang dari jauh dari Syam, datang ke sini ke Madinah. Panjenengan mau menanyakan apakah itu kebaikan dan apakah itu dosa? Bukan? Nabi menanyakan. Ternyata qultu na'am enggih ganing jenengan ngerti. Begitu kan? Angger wong kene ditambahi ganing kiai ini ngerti. Ya, Nabi mengatakan, Anda bertanya datang dari jauh ke sini untuk bertanya demikian? Qultu na'am. Qultu na'am. Wabisoh berkata, nggih Kanjeng Nabi, kula sowan mriki dateng panjenengan niku kapurih tanglet punapa ingkang asma albir asma al-ithm. Awas, albir dan al-ithmu. Sebab nanti jawabannya albirru apa, kemudian al-ithmu apa. Mimba bil iktifa. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, istafti qalbaka. Istafti qalbaka. Saya ulang. Istafti qalbaka. Ungzur ila ma yamilu ilaihi qalbuka. Ungzur ila ma yamilu ilaihi qalbuka. Jadi lihatlah apa atau angan-angan, kemudian berpikir yang dalam. Lihat nanti yang menjadi kecondongan hatimu itu apa, ikuti. Awas. Hadis ini maknanya begini ya. Maknanya menurut sebagian ulama memaknai hadis itu begini. Yang namanya kebaikan dan dosa itu ada tanda. Saya ulang. Yang namanya kebaikan itu ada dua tanda. Baik kebaikan ataupun kejelekan itu ada dua tanda. Yang pertama, tanda secara lahir dan tanda secara batin. Awas. Tanda secara lahir dikatakan baik. Awas. Tanda secara lahir bahwa sesuatu itu dikatakan baik apabila dikatakan oleh seorang mujtahid ini halal. Itu maka tanda bahwa hal itu baik. Ini tanda secara lahir. Bagi orang yang bukan berstatus sebagai mujtahid, maka ikutilah apa kata mujtahid. Semacam itu. Wadihah, jelas? Lah kemudian ada tanda kebaikan dan kejelekan secara batin. Kadang-kadang orang kalau melihat hukum hanya hukum secara lahir, kadang-kadang mujtahid, awas. Yang namanya mujtahid itu kadang-kadang dia tidak sampai melihat kepada alat-alat yang samar. Sehingga yang sebenarnya misalkan pada hakikatnya tidak boleh dikatakan boleh. Pada hakikatnya haram dikatakan halal. Karena nazarnya mujtahid itu pun terbatas. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian para ulama di dalam menafsiri hadis ini, awas,
Sebagai bentuk kehati-hatian apabila sudah ada mustahid ngomong A, hukumnya misalkan halal. Tapi ada tanda di hati. Atine entes serg apa ora? Lamon ada mustahid ngomong begini. Nah, begitu. Bisa dipaham? Jadi ada tanda secara batin. Sehingga ini ada riwayat ya. Ada seorang ulama namanya Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi ini pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi beliau mengatakan, "Idza kana at-ta'amu min ghairi halal, ana la astati'u an abla'ah." Kalau ada makanan dan makanan itu tidak halal, maka ciri batinnya saya itu enggak suka, itu tampak di lahir. Apa? Ketika saya akan menelannya, maka saya tidak mampu. Dibuktikan begini. Jadi suatu saat Al-Haris Al-Muhasibi ngomong demikian. Nah, kemudian Junaid suatu ketika memanggil pamannya. "Paman, saya sangat senang sekali apabila panjenengan datang ke rumah saya, suatu kehormatan. Saya ingin mendapatkan keberkahan rumah saya didatangi panjenengan." Walaupun pamannya sendiri, tapi kan orangnya sibuk mulang, sibuk ngaji kemana-kemana. Jadi ponakane dewek beumahe kadang ora dansingi. Semacam itu. Saking jadwalnya padat lel. Oh, Masya Allah, jam terbangnya tinggi kata orang. Nah ini akhirnya Pak Junaid, "Paman, coba senangkan hati saya. Rumah saya pengen dirawuhi. Bukan hanya dirawuhi, tapi panjenengan saya minta panjenengan mau atau kerso menyantap hidangan yang telah kami sediakan." Awas, masuklah Junaid. Coba didolani bae wis seneng. Terus monggo niki dipun kersakan cara wong Jawa kan begitu. Silakan makanannya itu dinikmati. Nah, Junaid siapa tadi? Al-Haris Al-Muhasibi karena menghormati yang mengundang, makanannya itu diambil. Beliau diam dulu. Terdiam dulu, kemudian karena menghormati yang mengundang, seorang Junaid ya, yang masih muda. Diambillah makanan itu. Sebagian makanan baru diambil. Dikunyah. Baru dikunyah, mau ditelan beliau, kemudian beliau ada dalam hati, dalam perutnya itu terasa mual, enggak mau kemudian akhirnya beliau keluar. "Paman, ganing panjenengan metu, panjenengan wis manjing meneh wis seneng, angger mak emane nyong di dahar ning panjenengan luwih seneng. Nyong wis berusaha ngenyah, wis tak kenyah. Sudah saya kunyah. Tapi apa boleh buat, makanan ini tak mau masuk karena saya mencium bau yang tidak enak ini." Ternyata kemudian hari Junaid mengetahui, oh ternyata ada unsur yang tidak halal. Awas, Junaid tidak mencoba ya, tidak jajal, bukan, enggak. Ternyata Junaid mengetahui, oh ternyata makanan ini ada unsur yang tidak halal. Pantesan pamanku tidak doyan makan. Lah, inilah yang dimaksud dengan istafti qalbaka. Jadi ada unsur zahiriyah, ada unsur batinah. Kalau kita unsurnya apa? Lahiri. Ya, pokoknya jare ulama halal ma'em. Santap kan begitu. Tapi kalau bagi Al-Junaid Al-Baghdadi, oh ada radarnya, radar batiniah itu. Semacam itu ya. Langsung hampat bae lelal. Ya, istafti qalbaka. Terus al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Al-birru matma'anna ilaihi an-nafsu. Kebaikan adalah sesuatu yang dirasakan dalam hati nyaman. Dalam hati nyaman. Jadi seseorang itu tidak resah. Awake bahkan melu tenang. Itu itma'anna an-nafsu. Itma'annat ilaihi an-nafsu.
Kebaikan adalah sesuatu yang jika diungkapkan, jika dilakukan, boleh berupa perbuatan, boleh berupa ucapan. Yang apabila dilakukan menjadikan seseorang itu tenang. Cirinya dia tenang. Bawaannya itu tenang. Tumakninah. Wa tu'ma'anna ilaihi al-qalbu. Sakana ilaihi al-qalbu. Atine kue ayem, atine tentrem. Dadi pan nglakone ku kiyeng, kaligane diparingi gampang. Semacam itu. Saya ulang, albirru dijawab oleh Nabi, matma'annat ilaihin nafsu. Sesuatu yang apabila diucapkan, apabila dilakukan, maka menjadikan aspek ketenangan. Cirinya itu ada aspek ketenangan, baik lahir ataupun batin. Terus wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang apabila diucapkan, apabila dilakukan itu akan berpengaruh, awas, taraddada fis sadri maksudnya atharo fi nafsika qalaqan wa nufratan. Hati itu menolak atau resah. Qalaqan, resah. Jadi ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Sesuatu yang jika diucapkan, sesuatu yang jika dilakukan itu menjadikan hati resah, hati gundah gulana. Bahkan tidak nyaman, ya, tidak nyaman, semacam itu. Terus, wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun orang lain berfatwa, walaupun mereka itu al-muftun itu berfatwa. Maksudnya bagaimana? Orang itu tidak cukup. Kalau tafsir yang pertama ya, orang itu tidak cukup untuk melihat sesuatu baik dan tidak baik itu dari lahiriah, seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Haris al-Muhasibi. Jadi ada aspek batin. Angger nyaman lakoni, angger ora buktine nyong muntah moh. Nah, semacam itu. Ini ada yang nafsiri semacam itu. Tapi ada yang menafsiri yang dimaksud dengan albirru matma'annat ilaihin nafsu wadma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apabila seorang mujtahid sudah mengerahkan segenap kemampuannya, Qur'annya begini, hadisnya begini, usulnya begini, hukumnya menurut saya haram, maka seorang mujtahid tidak boleh mengikuti mujtahid yang lain atau bahkan orang yang muqallid, bukan orang yang mujtahid. Awas, ada kaidah al-mujtahidu la yuqallidu mujtahidan akhar. Satu. Kemudian al-mujtahidu la yuqallidu muqallidan. Ya. Mengikuti sesama mujtahid hukumnya bagi seorang mujtahid itu tidak boleh. Apalagi mengikuti orang yang bukan seorang mujtahid. Orang yang bukan mujtahid maka tidak boleh diikuti. Maka dia harus mengikuti seorang mujtahid tadi. Jadi aspek sesuatu dikatakan baik itu ada aspek khorijiyah. Kalau mujtahid mengatakan baik, halal, lakukan. Nah itu. Tapi bagi orang yang berhati-hati seperti Haris al-Muhasibi, itu aspek batiniahnya juga dilakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, yang disabdakan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithun hasanun
rawainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbalin wad-Darimiyyi bi isnadin hasanin. Hadis ini saya riwayatkan, yakni Al-Hafidz An-Nawawi riwayatkan di dalam 2 kitab musnad. Ada kitab musnadnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang satu, kemudian ada musnad Ad-Darimi. Ya, musnad itu banyak. Nah, ini adalah musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi. Sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan, tapi sudah hampir maghrib ya. Ada keterangan-keterangan, tapi insya Allah semakin kita banyak mengaji dan kita sudah merasakan lazatnya mengaji, maka kita akan semakin kurang. Ya, walaupun sudah hampir tanggal 21 wisli Quran, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya ngajinya. Wallahu yuwaffiquna wa yuthabbituna fima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.